merupakan sebuah singkatan dari frasa dalam jaringan, sebuah terjemahan dari kata online untuk menyebut perangkat elektronik yang terhubung ke dalam jaringan internet. Pembelajaran daring berarti kegiatan belajar mengajar yang dilakukan melalui medium internet. Sebenarnya, istilah pembelajaran daring sudah ada dari dulu, bahkan sebelum populer seperti sekarang. Kegiatan pembelajaran daring dianggap sebagai sebuah inovasi pembelajaran di tengah kemajuan teknologi yang kian pesat. Istilah ini semakin populer di masa pandemi COVID-19 sebagai sebuah solusi dari kebijakan pemerintah dunia yang melarang aktivitas atau kegiatan dengan jumlah banyak orang. Sesuai dengan Surat Edaran Mendikbud Nomor 4 Tahun 2020 tentang pelaksanaan pendidikan dalam masa darurat coronavirus disease atau COVID-19. Kelebihan kebijakan pembelajaran daring yang telah ditetapkan oleh pemerintah selama masa pandemi COVID-19 ini. Yang pertama yaitu kesehatan akan tetap terjaga. Hal ini dikarenakan kita tidak perlu lagi melakukan aktivitas di luar rumah ataupun kontak sosial dengan orang lain untuk memenuhi kebutuhan pendidikan kita. Yang kedua yaitu hemat biaya transportasi, di mana kita tidak perlu lagi mengeluarkan biaya transportasi untuk pergi ke kampus ataupun ke sekolah kita. Yang ketiga yaitu hemat waktu dan juga hemat energi. Dengan tidak menempuh jarak untuk pergi ke kampus ataupun ke sekolah, kita memiliki banyak energi dan juga banyak waktu yang tersisa, sehingga hal tersebut tidak akan mengurangi keefektivitasan proses belajar mengajar. Yang keempat yaitu dapat mengasah kemampuan kita dalam menguasai kemajuan teknologi informasi dan komunikasi yang ada. Dan yang terakhir yaitu kita bisa menjadi lebih nyaman dalam belajar karena kita bisa menyesuaikan dengan keadaan yang ada di lingkungan rumah kita dan juga kita bisa menyesuaikan dengan gaya belajar kita. Ada beberapa kekurangan di sistem daring ini. Yang pertama adalah keterbatasan akses internet. Salah satu kekurangan metode ini adalah terbatasnya akses internet dan menyebabkan kita mendapatkan jangkauan internet yang tidak stabil, maka akan sulit bagi kita untuk mengakses layanan e-learning pada saat melakukan pembelajaran. Yang kedua adalah berkurangnya interaksi dengan pengajar. Ini merupakan metode dalam pembelajaran e-learning bersifat satu arah, sehingga interaksi pengajar dan siswa menjadi tidak berkoneksi atau berkurang, sehingga menyebabkan penjelasannya tidak masuk kepada siswa. Yang ketiga adalah pemahaman terhadap materi. Materi yang diajarkan dalam e-learning adalah direspon berdasarkan tingkat pemahaman siswa yang berbeda-beda dan dapat menangkap materi dan lebih cepat sehingga dengan membaca, namun ada juga yang membutuhkan waktu lebih lama sampai benar-benar paham. Yang keempat adalah minimnya pengawasan dan belajar. Kurangnya pengawasan dalam melakukan pembelajaran secara daring membuat penggunaan e-learning kadang kehilangan fokus, sehingga banyak siswa-siswa yang tidak bisa menerapkan atau menangkap ilmu-ilmu yang ditangkap dan diterangkan oleh guru masing-masing. Di samping adanya kelebihan dan kekurangan dalam sistem pembelajaran daring tersebut, terdapat pula dampak yang dapat mempengaruhi siswa. Dilansir dalam laman Direktorat SMP Kemendikbudristek, terdapat 3 potensi dampak negatif yang banyak terjadi di kalangan siswa. Yang pertama, yaitu putusnya sekolah. Risiko putusnya sekolah tersebut dikarenakan siswa terpaksa bekerja agar bisa membantu orang tua untuk memenuhi kebutuhan hidup di tengah pandemi COVID-19 ini. Banyaknya orang tua yang di PHK atau kehilangan pekerjaannya mengakibatkan anak-anak kekurangan biaya untuk melanjutkan bersekolah dan mereka lebih memilih untuk bekerja agar bisa membantu kedua orang tuanya. Yang kedua adalah penurunan capaian belajar.
Dengan keadaan sosioekonomi yang berbeda-beda tiap keluarga mengakibatkan kesenjangan pembelajaran itu menurun, terutama kepada anak kesenjangan sosioekonomi rata-rata ke bawah. Yang ketiga adalah kekerasan dalam rumah tangga. Yang dimaksud di sini adalah pembelajaran daring dilakukan di rumah tanpa ada pantauan dari sekolahan, yang mengakibatkan di rumah itu terjadinya kekerasan dalam kedua orang tua dan siswa tersebut. Tanpanya ada pantauan dari sekolah mengakibatkan siswa sulit untuk terdeteksi oleh sekolahan, dan itu memacu banyaknya kekerasan yang terjadi di dalam rumah tangga. Selanjutnya, saya akan membahas solusi tentang pembelajaran daring. Dari sekian banyak kendala yang dialami, masalah yang paling sering dialami saat pembelajaran daring ialah kuota yang terbatas dan tugas yang menumpuk. Hal itu tentunya harus diantisipasi oleh semua pihak. Seperti halnya kuota yang terbatas, dapat diantisipasi dengan menyiapkan atau menyediakan aplikasi e-learning yang dapat diakses dengan kuota rendah. Selain itu, dapat juga diadakan kuota gratis dan bekerjasama dengan provider yang dapat digunakan untuk mengakses layanan pendidikan. Hambatan yang kedua adalah banyaknya tugas yang menumpuk. Jika terus-terusan diberi tugas, hal itu dapat berdampak pada psikis mahasiswa. Hal itu tentunya harus diantisipasi, mengingat mental menjadi hal utama yang harus dipertahankan. Beberapa aktivitas yang dapat dilaksanakan mahasiswa seperti menonton, olahraga, bercengkrama dengan keluarga, maupun sahabat. Jika mahasiswa dapat mengantisipasi hal tersebut, maka tentunya dapat meningkatkan belajar